Gini Pak, saya sebenarnya sudah menulis banyak Pak, cuma saya tanya sedikit aja. Sebenarnya di majelis zikir ini kan kita anggap ilmu ini adalah ilmu yang biasa kan Pak. Karena zikir itu apa sih, wong astagfirullah ya sama seperti zikir yang lainnya. Cuma banyak orang yang misalnya di Facebook misalnya inbox, dia bercerita tentang keajaiban yang dia dapat ketika mempraktekkan ini. Padahal ada beberapa ustadz yang mau nambani orang kesurupan. Dan ketika dia ustadz-ustadz itu mau nambani tidak bisa. Nah orang ini yang lulusan marga langit ternyata hanya jurus mengencangkan dada sama jurus tarik sama jurus buang. Orangnya katanya sembuh kan seperti itu. Nah yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya di majelis zikir ini katanya kalau kita mengaktifkan tulang sulbi itu kan akan membentuk energi cakra yang naik ke jantung. Dan ketika jantung itu cakranya aktif, dia akan menarik energi yang bisa mendatangkan kekayaan dan ilmu apapun, katanya kan seperti itu. Kira-kira apakah itu benar dan bagaimana tips agar kita itu bisa melakukan zikir setiap hari, padahal sholat aja kita diminta untuk melakukan 5 kali, tapi zikir ini yang sebenarnya punya rahasia besar, kita mungkin hanya 8 hari 1 kali seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Jadi berkaitan dengan energi spiritual yang kita manfaatkan di marga langit. Di dalam diri kita ada 2 komponen, yaitu komponen jiwa, komponen roh, dan komponen tubuh. Gitu. Di dalam tubuh kita itu terdapat sebuah simpul-simpul energi yang disebut dengan cakra. Mungkin penjelasan sudah tahu yang baru tentang cakra. Cakra itu adalah gelombang energi yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, kalau dideteksi ini kosong. Nah itu. Yang kedua kalinya adalah simpul roh yang disebut latoif atau latifah. Ya, latifatul qalbi, syirik dan lain sebagainya. Itu. Kedua energi ini itu bisa diolah dalam diri kita sehingga membentuk sebuah gelombang energi magnetisme yang sangat meningkat besar. Nah, di sini juga majelis zikir ini, zikir kita ini juga bisa digunakan untuk mengolah energi batin melalui energi ruh yang dalam diri kita. Bila kalau karena zikir kita itu dibagi menjadi 2. Okay. Ada zikir kita yang di sini fungsinya adalah betul-betul menembak kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bermunajat kepada yang Maha Kuasa untuk membersihkan roh-roh kita atau jiwa kita kepada yang Maha Kuasa dengan memohon pertolongannya. Itu yang pertama ada di sini. Yang kedua adalah memanfaatkan energi yang ada dalam diri kita melalui seni pernapasan marga langit. Di sini mempunyai fungsi-fungsi yang banyak sekali, terutama fungsi-fungsi secara batiniah. Seperti tadi pada saat pengobatan, marga langit atau anak marga langit melakukan pengobatan dengan cara mengencangkan dada. Gitu. Ini juga ada di bela diri yang lain. Mungkin ada apa ya? Budi Suci juga menggunakan pengencangan dada. Cuma tekniknya berbeda. Kita menggunakan tenaga ruh yang ada dalam diri kita. Ada roh itu roh jasmani, ada roh rohani, ada roh rohani, dan ada roh kudus. Di sana ini adalah sirkulasi atau circle, lingkaran energi yang berputar dalam diri kita. Kalau di Jagat Raya ini adalah melingkar di Ka'bah ketika tawaf, itu adalah circle energi atau lingkaran energi. Nah, disinilah fungsinya dalam diri kita itu mempunyai power yang besar. Nah, tapi semua bentuk ritual ini memerlukan kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan dan keyakinan. Manakala kita itu berdoa, berwirid dan lain sebagainya, tidak ada keyakinan dan kepercayaan, maka sama saja bohong. Gitu? Nah, seperti itu. Jadi yang menjadi poin di sini adalah bagaimana kita seinten mungkin untuk melakukan wirid ini. Tidak hanya 8 dino sepisan di sini,
dengan diharapkan di rumah pun melakukan yang sama, karena minimal sehari semalam jenengan harus mengamalkan amalan ini, walaupun hanya zikir lisan yang jumlahnya 14 atau 7 kali. Ya. Itu tidak kok terus nunggu sebulan bisa ada selali, gitu. Nah itu. Tapi manakala jenengan itu zikir lisan dan zikir siri, artinya mendownload dan mengupload energi yang ada dalam alam semesta, nanti kekuatan kita akan bisa kita lihat sendiri. Okay. Nah, mau mengalami stres, ya stresnya cepat rampung. Mau mengalami apa kuwi jenenge kentekan duit ya cepat. Nah, kebak. Nah, untuk mau mengalami apa jenenge utang banyak ya tetap cepat tersaur. Nah, ya, terus kemudian mengalami kesulitan untuk mendapatkan jodoh misalnya, ya kan? Akan mendapatkan dengan cepat. Nah, seperti itu. Kita memerlukan kepercayaan dan keyakinan untuk mendorong energi kita agar saat mendownload dan mengupload data kita itu sampai pada alam semesta. Ya, kalau tidak, ya omong kosong awake dhewe ya walah kita itu aku belum mergo langit senengane wiridan ngrino jepalik ning kamar misalnya seperti itu. Tapi ketika proses ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sama artinya bohong, tidak sampai umpama ndak sing ngeluh ya ngeluh wae, stres ya malah sangsaya ngeluh gitu. Usahanya hancur ya malah sangsaya hancur. Malah saya sering ada beberapa anak yang bertanya, Pak, aku melu margo langit kok malah ekonomiku kok malah kurang keren tuh Pak, seperti itu, gitu. Sebenarnya pengen tak jawab seperti itu, tapi aku rak mentolo. Masalahnya bocah ini ya sembahyang ya benda gedung, ngono sih. Rakyat benda gedung kan? Gitu. Artinya apa? Ketika kita mendownload dan mengupload data ini tidak intens setiap harinya, gitu loh. Kadang-kadang wiridan harus diuyak-uyak karo pegiannya lah. Nah seperti itu. Nah ini adalah kejadian yang umum dalam diri kita. Tapi manakala kita tidak sempurna, misalnya gaya lah, lagi mengupload data terus apa? Dicabutkan di situ lebih. Berhasil apa ya? Gagal. Ketika kita mendownload pun demikian, lagi download internetnya mati, orang bakal iso. Nah, ini memerlukan proses yang betul-betul kita nikmati, gitu. Tapi orang sing saking nikmati terus jadi itu turu penyakit turunan turuan. Ya, ini yang terpenting adalah di sini bagaimana intensitas kita untuk mendownload dan mengupload data itu. Ngupload sih lagi download dikir lisan sih lagi dikir sih. Nah ini nanti akan sampai. Iki mau kayak ilmu tentang teknologi IT ya menunggui, ya toh tentang ilmu batin ya seperti itu. Caranya gampang ngomongnya seperti itu. Ya. Nah di sini seperti itu. Ojo sebulan sepindah lagi, sebulan sepisan lagi ngamal lagi. Engko yo sing mbok arep-arep ya kaya ngenteni udan ning bangsa ketiga, ya kan? Nah, seperti itu. Kang siapa kan? Nah, Kang Linger misalnya, motornya nak payu-payu misalnya, gitu. Mau ngarep-ngarep kaya ngono kuwi ning tek ngupload karo download data itu ora sempurna ya, ndledek mawon nang ngoten iku. Marilah kita berbeledek ria seperti itu. Misalnya, tapi kalau kita ingin cepat dan saestu untuk melakukan ini, insya Allah akan segera terselesaikan. Oke, mohon ada pertanyaan lagi. Dan tidak, kita segera akan melakukan zikir bersama-sama. Oke, untuk yang baru, monggo silakan untuk duduk di depan. Berapa orang? 2. Sama begitu ya. Sama begitu. Dereng, silakan untuk ke depan dulu. Nanti kita langsung aktifkan pada saat zikir. Kang isi, siapa nomor dereng?